Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada malam ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang akan kita bacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Amsal pasal 2, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Malam ini kami akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kuasailah kami, berkatilah kami supaya kami dapat dimampukan untuk memahami kebenaran akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Amin. Amsal pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kembali kita boleh bertemu dalam ibadah virtual atau ibadah secara online di tempat kediaman kita masing-masing. Untuk itu saya mau berdoa untuk kita sekalian, kiranya Tuhan tetap menjaga kita dan kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, malam ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kitab Amsal ini merupakan kitab yang banyak berisi tentang ajaran atau pengetahuan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dalam Alkitab, hikmat disebut sebagai harta yang harus dijaga ataupun harta yang harus dicari karena lebih berharga daripada kekayaan dan juga bersumber dari Allah. Secara umum, hikmat terdiri dari pengetahuan, wawasan dalam memandang situasi dan juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang apabila digabungkan merupakan kunci sukses dalam kehidupan kita. Di dalam perikop Alkitab bacaan kita malam hari ini, penulis kitab Amsal mau memberikan pengertian bahwa hikmat bukan saja hanya sekedar kepintaran, pengetahuan, kecerdasan, kecerdikan, tetapi lebih daripada itu. Nah, seseorang yang berhikmat akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalannya jalan yang baik, disebutkan di ayat yang ke-9. Selain itu pula, dikatakan juga bahwa orang yang memiliki hikmat di dalam hatinya akan memiliki berbagai hal yang membuat dia memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki kebijaksanaan yang lebih, dan juga kepandaian yang lebih untuk menyenangkan, memelihara, dan menjaga kita di dalam kehidupan ini. Amsal 4 secara keseluruhan membahas mengenai beberapa pengajaran untuk mendapatkan manfaat hikmat, sedangkan manfaat yang dijanjikan ada 4, yaitu pada ayat yang ke-5 dan yang ke-11, dan yang manfaat yang kedua yaitu pada ayat ke-12 sampai 15, dan manfaat yang ketiga pada ayat 18 sampai 19, dan yang terakhir pada ayat 20 dan juga ayatnya yang ke-22. Nah, dalam perikop bacaan kita dari Amsal 2 ayat 9 sampai 10 merupakan pengajaran hikmat ataupun manfaat hikmat yang kedua yang diberikan kepada siapapun yang bersedia mencari dan mengejarnya dengan kesungguhan hatinya. Pengertian takut akan Tuhan disebutkan dalam ayat 5, disejajarkan dengan kebenaran, keadilan, dan juga kejujuran yang ada di dalam ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan bahwa di dalam ayat 9a dan juga ayat yang ke-5a ini saling berhubungan. Keduanya diawali dengan kalimat, maka engkau akan mengerti. Jadi, takut akan Tuhan, yaitu pengajaran dan juga aturan moral yang luas, cakupannya sekarang dipersempit ruang lingkupnya. Pengajaran tentang moral itu adalah kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Inilah yang berfungsi sebagai pedoman yang sangat mendasar sehingga dihasilkan suatu sikap hidup dan juga kebiasaan yang baik.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya di ayat 10 dan ayat yang ke-11 diberi kesimpulan bagi manfaat hikmat yang pertama ini. Disimpulkan bahwa hikmat atau pengetahuan atau kebijaksanaan atau kepandaian akan menguasai pusat pemikiran intelektual dan juga moral kita, dan juga hikmat itu juga akan memelihara kita jikalau kita benar-benar mau mencari hikmat dan juga mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti selalu meminta perlindungan, sukacita, dan juga pengharapan yang kekal daripada Tuhan. Selalu percaya dan juga mengandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan hanya langkah awal dari hidup dengan hikmat, tetapi juga merupakan karakteristik dari hikmat itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang memiliki hikmat tentu akan selalu mendengar dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab hikmat adalah mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar tetapi dilakukan. Orang yang mau mendengar bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya adalah orang yang rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Hikmat juga mencakup penilaian yang dewasa. Hikmat membutuhkan pembaharuan budi yang akan memampukan setiap orang percaya untuk menguji dan mengikuti kehendak Tuhan. Seperti juga yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata hikmat ini berarti menggunakan pengetahuan yang dimiliki dengan benar dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan mau kita memiliki hikmat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Untuk itu mintalah hikmat Tuhan supaya apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, maupun yang kita putuskan, semuanya dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam ini kita kembali belajar mengenai hikmat Tuhan. Kita semuanya tentu telah diberikan hikmat oleh Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan juga saya, kita telah dianugerahi hikmat oleh Tuhan. Kita dianugerahi pengetahuan oleh Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya kita kembali mengejar hikmat itu, supaya hikmat yang ada di dalam diri kita itu tidak putus begitu saja. Tetapi Tuhan mau kita mempergunakan hikmat yang ada di dalam diri kita, supaya kita memiliki pengertian yang baik lagi, lebih daripada itu. Di dalam bacaan kita ataupun perikop perenungan kita malam hari ini, ditekankan oleh penulis kitab Amsal bahwa hikmat yang sangat kita butuhkan di sini adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, tentu hikmat itu akan mengalir di dalam diri kita. Dan pastilah, jikalau kita selalu mempergunakan hikmat, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hati kita pun akan semakin lebih tenang, sebab kita melakukan apa yang baik, bukan apa yang jahat. Untuk itu tetaplah semangat menjalani kehidupan kita. Jangan lupa meminta pertolongan daripada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan. Seperti Raja Salomo, tidak menginginkan segala sesuatunya, tidak menginginkan harta benda, tetapi ia meminta kepada Tuhan agar memberikannya hikmat, supaya kehidupannya lebih berarti lagi di dunia ini. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengetahuan, untuk setiap pengertian yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan. Pada malam ini Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kiranya Tuhan berkenan sehingga kasih setia Tuhan, hikmat Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kami. Untuk itu perlengkapilah kami ya Tuhan dengan sukacita, dengan kemurahan hati, dengan pengetahuan yang baik, supaya kami dapat benar-benar memanfaatkan hikmat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja.
Kiranya pada malam ini ketika kami beristirahat, Tuhan boleh menjaga kami, dan kami dapat bangun kembali di besok pagi dengan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami dapat melakukan aktivitas kami, dapat melakukan segala rencana-rencana kehidupan kami hanya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami, baik itu secara pribadi, baik itu kehidupan berkeluarga kami. Tuhan berkenan atas kehidupan kami sekalian. Ini kami ya Tuhan, ini syukur kami, ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.